Kata Ki Syukran Makmun, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan, walaupun dia bohong. Kata Ki Syukran Makmun, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, niat kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Berbeda ya, terserah urusan dia. Kalau Kiai Afifuddin berbeda dengan saya, urusan dia. Tapi saya berpendirian, siapapun saja yang masuk rumah saya, hidungnya mancung atau hidupnya peseng, selama dia ngaku Habib, saya hormati. Apalagi dia alim, akhlaknya bagus, saya hormati. Umpama dia palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku turun Nabi, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya. Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang menjadi rahmat bagi semua alam. Betul? Coba lihat di negara lain, sudah perang bos. India sama Pakistan udah perang. Berani kagak nanti perang ngajak-ngajak perang. Mendingan kita menjadi bangsa yang santun, bangsa yang harmonis, saling menyayangi. Jangan lagi bohong-bohong aku cucu Nabi. Betul? Ente bukan cucu Nabi, ini sudah mustahil ente cucu Nabi. Dari mana aja ente bawa nakib-nakib dari luar negeri, suruh ngomong nasab ente para habaib itu sahih. Orang Indonesia sudah paham semua, sudah baca buku saya, ulama Nusantara mengugat nasab palsu. Datanya sudah qat'iyyud dilalah, sudah tidak bisa lagi ada celah untuk menjawab daripada terputus, dan sudah qat'inya bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Tidak mungkin bisa untuk diganggu gugat lagi. DNA ente bukan orang Arab. Pokoknya bukan orang Arab aja. Udah jelas kalau orang Arab J1, ente bukan J1. Jangan ngaku-ngaku lagi di YouTube. Kita para habaib turunan Rasulullah. Malu. Ini yang nonton sambil nyengir-nyengir sendiri. Kagak punya malu lu. Nah ini yang terjadi. Polisi-polisi, para penegak hukum yang dulu, wah ini ada merkosa 31 anak nih. Tapi ada Al-Habsinya. Ini cucu Nabi, jangan. Mungkin dulu-dulu itu mungkin ada sungkan-sungkan. Sekarang jedorin aja ke tembok. Tujuh apa enggak? Bukan cucu Nabi, udah jelas. Siapa yang tanggung jawab? Imaduddin Usman Al-Bantani, putra Nusantara asli, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa habaib itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana nanti akan didampingi oleh Sayyid Julfikar dan Kiai Ismail. Jangan takut. Ini kesepuhan ini Masya Allah luar biasa. Di mana saja kegiatan PWI, kalau beliau lagi ada waktu, beliau hadir sampai ke Kresek, kampung saya. Masya Allah. Ini namanya Sayyid Syarif Ismail, kesepuhan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Ini Nahdlatul Ulama kita jaga. Tapi Nahdlatul Ulamanya harus kembali ke ajaran Wali Songo. Betul? Bagaimana kembali ke ajaran Wali Songo?
yaitu menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Menomorsatukan Nusantara di atas segalanya. Semuanya yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama adalah demi sebesar-besar tegaknya persatuan dan kemuliaan bangsa Indonesia. Jangan biarkan warga Nahdlatul Ulama dijadikan budak oleh bangsa lainnya. Jangan jadikan warga Nahdlatul Ulama seperti ayam yang dilemparkan ke mulut buaya. Jawab yang keras. Kenal Kiai Syukran Mahmud? Kata Kiai Syukran Mahmud, kalau ada yang mengaku cucu Nabi, kita muliakan walaupun dia bohong. Kata Kiai Syukran Mahmud, karena apa? Karena bohongnya itu urusan dia di hadapan Allah. Tapi dengan dia mengaku cucu Nabi, kemudian kita muliakan, niat kita memuliakan Nabi, kita tetap dapat pahala. Ini walaupun mungkin ada benarnya sedikit. Walaupun ada benarnya sedikit, yang banyak itu salah dan pembodohan umat. Karena ini sama saja melemparkan ayam di mulut buaya yang sedang menganga. Betul apa tidak? Udah tahu buaya dilemparin ayam, dimakan. Ini kalau misalnya warga-warga umat Islam, kiainya ngomong begitu, nanti umatnya ini jadi salah tingkah, bahkan salah kaprah. Kalau dia bisa masih memilah, tapi kalau umat kalau sudah dengar begitu, kalau dia mungkin saja tidak akan didawir, tapi kalau di bawah mereka berani mendawir, betul apa tidak? Kenapa? Karena kata-kata menghormati bagi mereka artinya dawir. Kata-kata menghormati bagi mereka adalah budak. Dan kita bukan budak, kita turunan raja. Ente turunan siapa? Turunan saya, leluhur saya adalah Raden Wijaya, penguasa dari Majapahit. Ente turunan siapa? Ane turunan Prabu Siliwangi, ada batunya. Batu tulis, jelas sanadnya, jelas dalilnya, jelas datanya. Ente turunan siapa? Pak Mukodam. Mana datanya Pak Mukodam pernah dilahirkan di atas dunia? Kagak ada. Tapi wajib dihusnudon. Nggak mau kita. Nggak ada datanya, kita wajib husnudon. Kita bangsa Indonesia, bangsa besar, kebangkitan nasional 20 Mei. Jaga seluruh bangsa Indonesia. Kita jaga pemimpin-pemimpin kita. Tidak boleh lagi hari ini sampai masa depan ada orang bukan putra Nusantara berani mencaci maki presiden dan wakil presiden kita. Setuju? Karena apa? Karena kemuliaan presiden dan wakil presiden adalah kemuliaan kita sebagai bangsa dan negara. Sengaja itu mereka membuat pemimpin-pemimpin kita hina dina, agar di mata orang-orang awam hanya mereka yang dianggap mulia. Mulai saat ini kita jaga kiai-kiai kita, kita jaga pemimpin-pemimpin kita, kita jaga presiden kita, kita jaga daripada menteri-menteri kita, polisi kita, tentara kita. Jangan sampai orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara numpang hidup di Nusantara, kemudian mereka menginjak harkat martabat saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah amanah sebagai pemimpin-pemimpin kita. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.